Selamat malam, Ibu dan Bapak-bapak sekalian, warga Jemaat GPIB Samaria Tangerang. Malam ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga, dan untuk itu baiklah kita mempersiapkan diri dengan bacaan yang akan kita renungkan malam ini, yaitu dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Sebelum mengawali ibadah kita, mari kita bersaat teduh sebentar. Mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat diundang berdiri. Kita akan mengawali dengan pujian dari Kitab Bakti 18. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat sekalian, mari kita mengawali dengan doa pembukaan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang kembali kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan karunia kemurahan-Mu yang melimpah di dalam pemeliharaan hidup kami dari hari ke hari. Malam ini Tuhan, kami hendak melaksanakan ibadah rumah tangga. Kiranya Roh Kudus menyertai dan memimpin kami semua untuk kami dapat fokus di dalam kami melaksanakan ibadah ini, sehingga firman-Mu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami. Kiranya layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu dalam ibadah malam ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan 4. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Selanjutnya kita akan menyambut Mazmur dengan Kitab Bakti 61. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu.
Malam ini kita akan melaksanakan renungan yang kita ambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita menghadap Tuhan dalam permohonan bimbingan Roh Kudus. Tuhan, kami datang kepadamu kembali, kami mengucap syukur karena kesempatan malam ini untuk kami bersama-sama keluarga yang lain merenungkan dan menelaah firman-firman-Mu melalui pembacaan Alkitab yang hendak kami laksanakan ini. Kiranya Roh Kudus menguasai dan memimpin hati pikiran kami untuk kami tetap setia akan dengar-dengaran kami akan firman-firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, dan bahkan firman-Mu itu mampu menghidupkan kehidupan kami hari ke hari dengan tetap setia di dalam pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya hadir di tengah-tengah kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan kita malam ini Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Renungan kita malam ini diberikan tema tetaplah bersabar, Allah akan memulihkan. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang hampir tidak pernah luput dari berbagai persoalan kehidupan, baik yang ringan sampai yang berat. Ketika menghadapi masalah yang sangat berat, seseorang dapat dilanda keputusasaan dan tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang mengambil jalan yang salah untuk mengatasi masalah mereka dengan minum-minuman keras misalnya, atau dengan mengkonsumsi narkoba, atau bahkan yang paling parah adalah dengan mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri. Di sisi lain kita juga harus mengakui bahwa banyak perkara-perkara yang tidak dapat kita pahami secara logika manusia, yaitu berkat dan pertolongan Tuhan
yang memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan Alkitab kita malam ini dikisahkan tentang berakhirnya kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu bangsa Yehuda ya terutama, yang ketika dibuang ke negeri Babel. Mereka yang pastinya hidup menderita di tanah pembuangan itu, sekarang boleh pulang ke rumah mereka sendiri di tanah perjanjian. Mereka ini berkata, ini seperti orang-orang yang sedang bermimpi. Ibarat seperti bangsa Indonesia yang dijajah oleh Belanda 350 tahun lamanya, sekarang sudah merdeka dan bangsa Indonesia bersorak-sorai. Pemazmur menyatakan bahwa ini adalah berkat pertolongan Tuhan, sehingga mereka mengekspresikan dengan tertawa-tawa, bersorak-sorai, bersukacita, karena Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Akan tetapi pada ayat 4 menjelaskan bahwa ketika mereka berjalan pulang sampai di tanah perjanjian itu, mereka sekarang berjumpa dengan kesengsaraan yang lain. Perjalanan pulang ke Israel dari Babel waktu itu sungguh tidak mudah. Mereka berjalan kaki dari tanah Babel ke Yerusalem. Dan di dalam perjalanan itu banyak hal-hal yang harus mereka hadapi dengan perjuangan yang berat. Tetapi sesampai di rumah atau di tanah perjanjian, apa yang mereka lihat? Kondisi rumah sudah hancur berantakan. Karena pada saat itu, pada saat mereka mengalami penawanan atau dibuang ke negeri Babel, Yerusalem itu dibumi hanguskan oleh tentara Babilonia, sehingga kondisinya hancur berantakan. Dan itulah arti sesungguhnya dari kehidupan kita, berjalan melewati kesengsaraan demi kesengsaraan, sambil terus berseru dan berjuang memulihkan keadaan. Ayat 5 dan 6 merupakan kunci bagi kita untuk terus menemukan nikmatnya sebuah kesengsaraan yang kita hadapi hari ini. Kata orang yang berhikmat, di balik semua penderitaan kita hari ini pasti ada hikmahnya. Kesedihan yang mendalam dalam doa akan mendatangkan berkat-berkat dari Allah, yaitu berupa pembaharuan hidup. Untuk refleksinya malam ini, beberapa prinsip bisa kita gunakan untuk mencerminkan tema pembacaan kita hari ini. Yang pertama, kita harus memiliki impian dan pengharapan. Karena musuh dan lawan dari keputusasaan adalah impian dan harapan. Setiap orang harus memiliki impian dan harapan dalam hidupnya. Karena itulah yang membuat dia mampu bertahan dan berjalan terus di tengah-tengah kesulitan. Dikala Anda kehilangan impian dan harapan, maka Anda harus terlebih dahulu kembali mencari atau memiliki impian dan harapan tersebut. Dan impian dan harapan itu dimulai dari pikiran kita sendiri. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, yang indah, yang mulia,
Impian adalah hal-hal yang indah, yang mulia, yang besar yang kita inginkan. Pikirkanlah itu kembali. Jangan memikirkan tentang kegagalan atau ketidakmungkinan, tetapi mulailah berpikir tentang hal-hal yang besar. Tuhan adalah sumber segala pengharapan kita untuk dapat memikirkan hal-hal yang besar, yang indah dan yang mulia. Tumbuhkan keyakinan dalam hati kita bahwa Tuhan sanggup dan bisa menolong kita untuk mewujudkan impian dan harapan tersebut. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup, Maha Kuasa, dan tidak pernah berdusta. Hal yang kedua yang merefleksikan kehidupan kita hari ini adalah tetap bersyukur dan bersukacita. Kadangkala kita bertanya juga bahwa bagaimana kita dapat menghadapi penderitaan dengan tetap menjaga sukacita. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, bagaimana bersukacita sementara saya sedang menderita? Bersukacita adalah pilihan kita, tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan kita. Kesedihan boleh saja mewarnai perjalanan iman, tetapi pastikan dalam keadaan yang berat sekalipun kita tidak kehilangan pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong. Hal yang ketiga dalam refleksi kita, tetaplah menabur kebaikan. Ada hukum yang terkenal saat ini yaitu hukum tabur dan tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Dengan perkataan lain, apa yang kita harapkan untuk kita tuai, maka kita harus menaburnya terlebih dahulu. Seorang petani yang mengharapkan dirinya akan menuai buah mangga, maka dia terlebih dahulu harus menanam biji mangga atau benih mangga. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila kita mengharapkan kebaikan datang dalam hidup kita, maka pertolongan yang kita terima atau kita mengharapkan keberhasilan dalam hidup kita, maka kita harus terlebih dahulu menaburkan benih-benih kebaikan tersebut dalam diri orang lain. Kita harus mau menolong orang lain terlebih dahulu, maka kita pun akan mendapatkan pertolongan dari orang lain. Hal yang keempat yang bisa merefleksikan kehidupan kita adalah tetaplah bersabar. Bersabar bukan berarti cuma diam saja atau pasif atau bersikap pasif. Bersabar di sini adalah hidup tetap berpengharapan kepada Allah, tetap setia melakukan kehendak Allah, bertekun dalam doa, dan jangan mudah putus asa. Tetaplah menabur walaupun dengan bercucuran air mata. Pasti akhirnya akan bersorak-sorai sambil membawa hasil benih yang kita tanam itu. Hari esok lebih indah dari hari ini. Selanjutnya untuk ilustrasi, ada baiknya saya akan mencoba mengilustrasikan tentang pemulihan oleh Allah itu kepada bangsa Israel dari
kisah Ayub. Secara ringkas kisah Ayub baik untuk kita pelajari. Seperti firman Tuhan yang mengatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan selalu menjauhi kejahatan. Dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang terhormat, seorang yang berkarakter positif, dan orang yang secara moral tidak tercemar. Dengan kata lain, Ayub adalah orang benar di hadapan Allah. Bukankah sebaiknya bahwa orang yang hidup benar di hadapan di hadapan Allah selayaknya kehidupannya berjalan tanpa masalah? Bukankah banyak orang yang berpikir bahwa orang saleh dan benar tidak akan masuk dalam pencobaan dan penderitaan? Meski demikian, Allah yang Maha Kuasa tetap mengizinkan Ayub masuk dalam pencobaan dan penderitaan. Secara ringkas, ada 7 hal yang dapat kita simpulkan dalam kisah Ayub ini yang merupakan penderitaan menurut ukuran kita hari ini. Yang pertama, Ayub kehilangan 500 pasang lembu dan 500 keledai betina karena dirampas orang Sheba. Itu penderitaan pertama. Bukan sedikit ya, 500 lembu dan 500 keledai. Yang kedua, Ayub kehilangan 7.000 ekor kambing domba beserta para penjaganya karena disambar petir dari langit. Yang ketiga, Ayub kehilangan 3.000 ekor onta dan para penjaganya karena diserbu orang-orang Kasdim. Jadi kelihatannya Tuhan Allah mengizinkan Ayub menderita kerugian yang besar. Penderitaan yang keempat, Ayub kehilangan 7 putra dan putrinya. 7 putra dan 3 putrinya sekaligus, karena rumah tempat putranya mengadakan pesta roboh dan menimpa mereka semua. Apakah pencobaan yang dialami Ayub itu sudah selesai? Ternyata belum. Penderitaan yang kelima, Ayub ditimpa penyakit barah busuk di sekujur tubuhnya. Dan yang keenam, kemalangan Ayub belum berakhir karena istri yang seharusnya menjadi tiang penopang dalam hidupnya justru mengejeknya dan menyuruh Ayub mengutuki Allah. Ini juga hal yang sangat berat karena istri sebagai pendamping dalam kehidupan berumah tangga malah menyuruh Ayub mengkhianati Allah yang dipercayainya. Dan penderitaan yang ketujuh, teman-teman Ayub secara tidak langsung bahkan menuduh dia tentang semua penderitaannya itu diakibatkan oleh dosa. Padahal kita tahu Ayub itu hidupnya setia kepada Allah dan tidak pernah berbuat dosa.
Pencobaan-pencobaan yang dihadapi Ayub bukanlah pencobaan-pencobaan yang ringan. Mungkin orang bisa lapang dada ketika harus kehilangan harta bendanya. Akan tetapi siapa yang dapat menerima dan bertahan jika seorang harus kehilangan semua anak yang dikasihinya pada waktu yang bersamaan? Siapa yang dapat menerima dan bertahan jika istri yang merupakan belahan jiwanya itu malah mengejek dan menyuruhnya mengutuki Allah ketika berada dalam masalah demi masalah? Siapa yang dapat menerima dan bertahan jika ada teman-teman akrab menuduhnya bahwa penderitaannya itu akibat dosa yang diperbuatnya? Padahal secara teks telah menjelaskan bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur serta takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Ayub adalah pribadi yang benar di hadapan Allah. Walaupun Ayub diizinkan Allah untuk masuk dalam masalah-masalah, namun firman Tuhan menyatakan bahwa Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekali lagi, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tidak menyalahkan siapa-siapa. Terlebih lagi, Ayub tidak menyalahkan Allah seperti yang dinyatakan dalam teks. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub tetap hidup benar di hadapan Allah. Di tengah-tengah situasi yang paling buruk sekalipun, Ayub mampu menjaga lidah dan perkataannya. Ayub mampu menjaga hatinya. Ayub mampu menjaga pikirannya. Ayub mampu menjaga perilakunya. Ayub tidak berbuat dosa. Ayub selalu hidup benar di hadapan Allah. Situasi yang kita hadapi saat ini sebagai akibat dari virus atau pandemi COVID-19 memang menakutkan dan mencekam. Di mana-mana orang ketakutan untuk berkumpul, orang ketakutan untuk bekerja, melakukan perjalanan, dan lain-lain. Jika kita mau jujur, apa yang tengah kita alami saat ini rasanya tidak seburuk yang dialami oleh Ayub. Apa yang tengah kita derita saat ini rasanya tidak seberat yang ditanggung oleh Ayub. Apa yang tengah kita alami saat ini rasanya tidak mengerikan, tidak semengerikan yang dihadapi oleh Ayub. Pertanyaannya, apakah sebagai orang Kristen kita mampu bertahan seperti Ayub untuk tidak berbuat dosa di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang sudah membuat kita menderita berkepanjangan? Apakah kita sebagai orang Kristen mampu bertahan seperti Ayub untuk tidak menyalahkan siapapun dan tidak menyalahkan apapun di tengah pandemi COVID-19 ini? Singkat cerita tentang kisah Ayub ini, karena ketabahan Ayub dalam menghadapi pencobaan, Tuhan Allah memulihkan kehidupan Ayub dan keluarganya. Sebagaimana kehidupan bangsa Israel setelah mengalami pembuangan di negeri Babel dan kembali ke tanah
perjanjian untuk memulai hidup baru sesuai dengan tuntunan dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk mampu bertahan dalam setiap penderitaan dan pencobaan dan tidak menyalahkan siapa-siapa. Kiranya Tuhan menolong kita dari segala ujian dan godaan sehingga kita tetap tabah dan setia di dalam pertolongannya. Amin. Sebagai jawaban dari atau respon dari renungan kita, maka kita akan memuji Tuhan dari kitab Bakti 280, Mercusuar Kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang dibantai ditelah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Peliharalah suluh agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Jemaat sekalian, kita memasuki pada doa syafaat. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang kepadamu kembali pada kesempatan malam hari ini, di mana firman-Mu melalui bacaan Mazmur 126 telah kami renungkan bersama. Terima kasih Bapa atas renungan yang telah Tuhan izinkan untuk kami bersama-sama memahaminya. Melalui renungan ini Tuhan, kembali kami diingatkan bahwa kesetiaan kami kepadamu adalah syarat mutlak untuk kami mendapatkan pemulihan ataupun pertolongan yang datang darimu. Ketika kami mengalami penderitaan, seringkali kami justru gagal untuk tetap setia mengandalkan Engkau. Kami seringkali tergoda oleh godaan-godaan duniawi yang terasa lebih nikmat dan mudah. Oleh karena itu Tuhan, kami seringkali gagal dan terjatuh dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu malam ini, kami mau bertobat dan memohon pimpinan-Mu untuk kami mampu bertahan di dalam setiap pencobaan dan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel ketika melakukan perjalanan dari negeri Babel menuju ke tanah perjanjian di Yerusalem. Tuhan, ajarkan kami untuk tetap selalu mengingat akan firman ini ketika kami
sedang di dalam kesulitan dan berbagai masalah yang kami hadapi setiap hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa malam ini untuk banyak keluarga yang karena wabah COVID-19 ini kami telah menderita, baik di dalam sakit penyakit, baik di dalam perekonomian keluarga, baik di dalam berbagai hal yang kami temui setiap hari. Ketika kami harus dibatasi oleh berbagai aturan, ketika kami hendak bersosialisasi dengan saudara-saudara kami yang lain, ketika kami harus bertemu untuk berbagai urusan dengan saudara-saudara kami yang lain, Tuhan, jangan biarkan hal tersebut membuat kami jera dan putus asa, karena semuanya itu tentu ada maksud Tuhan untuk memberikan pelajaran bagi kita semua manusia yang ada di dunia ini. Bapa, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau juga kiranya pakai berbagai alat kesehatan, berbagai obat-obatan, berbagai cara dan berbagai perhatian untuk mereka mampu bertahan dan kembali sehat dan berkegiatan sebagaimana setiap hari. Malam ini Tuhan, kami juga berdoa untuk opa dan oma yang pada masa tuanya ini seringkali terganggu kesehatannya. Tuhan, Engkau juga datang kepada mereka, hiburkan mereka, didik mereka satu persatu, dan pakai lingkungan keluarga untuk tetap memberikan dukungan sehingga memberikan semangat bagi opa dan oma tersebut. Kesempatan ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi para generasi muda yang sedang menempuh pendidikan. Tentu berbagai hal dan berbagai masalah mereka hadapi. Kiranya ya Tuhan, melalui pertolongan-Mu mereka pun dapat mengatasi setiap masalah yang mereka hadapi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Teristimewa Tuhan, kami berdoa untuk bencana alam, korban bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini di Nusa Tenggara Timur maupun di Jawa Timur. Bapa, Engkau juga berikan kekuatan kepada mereka untuk mereka mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan yang mereka temui selama mereka berjuang untuk kembali kepada kehidupan yang normal. Bapa, kiranya Engkau juga ketuk hati bangsa Indonesia untuk saling tolong-menolong dan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana alam itu. Bapa di surga, Engkau juga berkati kehidupan kami berjemaat di tempat ini. Kiranya melalui pimpinan dan penyertaan-Mu, kami tetap setia di dalam mengikuti dan mendukung terhadap perkembangan kehidupan jemaat-Mu di GBI Samaria ini. Ya Tuhan, begitu banyak permohonan-permohonan yang hendak kami panjatkan kepadamu. Namun kami tahu bahwa Engkau lebih mengetahui
apa yang kami perlukan. Biarlah doa yang singkat ini menjadi sempurna karena kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Selanjutnya, jemaat sekalian, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini sambil mengingat kata Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan memuji dari kitab Bakti 87, Aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu, seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Silakan duduk. Umat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja-Mu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita memuji dari kitab Bakti 252, berpeganglah pada janji Tuhan-Mu. Berpeganglah pada janji Tuhan-Mu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.